Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 9. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah selesai proses pembelajaran diharapkan 1. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian perubahan sosial budaya secara benar. 2. Peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya secara tepat dan benar. Baiklah, sebagai awal pembelajaran ini, saya akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian mengalami perubahan? Ya, benar, kita mengalami perubahan, khususnya perubahan fisik. Coba perhatikan gambar ini. Perubahan fisik diawali dari masa balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Atau contoh perubahan lainnya. Pernahkah kalian mengamati perubahan di sekitar tempat tinggal kalian? Adakah perubahannya? Ya, pasti ada perubahannya, bukan? Sebelum menjadi seperti sekarang ini, barangkali dahulu tempat tinggal kalian bisa berupa hutan atau rawa. Namun, seiring dengan bertambahnya waktu dan jumlah penduduk, akhirnya menjadi ramai dan padat seperti sekarang ini. Begitu juga dengan masyarakat. Setiap masyarakat selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan pada masyarakat berkaitan dengan lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat disebut dengan perubahan sosial budaya. Kecepatan perubahan sosial budaya setiap masyarakat berbeda-beda tergantung dari terbuka atau tidaknya masyarakat. Masyarakat industri atau maju dibandingkan dengan masyarakat agraris atau berkembang, maka untuk masyarakat industri atau maju, kecepatan perubahan sosial budayanya berjalan cepat karena masyarakat industri atau maju, perkembangan dan pengaruh budaya asing lebih cepat menyebar dan diterima masyarakat dibandingkan dengan masyarakat agraris atau berkembang, yang kecepatan perubahan sosial budayanya berjalan lambat karena masyarakatnya masih memegang adat istiadat yang kuat. Perubahan seperti ini namanya modernisasi, yaitu usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar yang menunjukkan perubahan bangsa Indonesia dari masa penjajahan sampai dengan sekarang. Gambar 1 menunjukkan masa penjajahan asing di Indonesia. Gambar 2 menunjukkan masa ketika proklamasi dilaksanakan. Gambar 3 menunjukkan masa pembangunan yang berjalan pesat. Dan gambar 4 adalah menunjukkan masa kebebasan berbicara mulai diundangkan dan kemudian berdampak pada banyak terjadinya demonstrasi. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti 1. Cara berpikir, 2. Berperilaku, 3. Penggunaan alat-alat. Perubahan cara berpikir bisa dilihat dari yang semula berpikir magis berubah menjadi berpikir rasional. Sedangkan perubahan berperilaku bisa dilihat dari yang semula berperilaku menurut sesuai adat istiadat yang kuat berubah menjadi berperilaku budaya asing. Dan perubahan penggunaan alat bisa dilihat dari yang semula menggunakan alat tradisional akhirnya berubah menggunakan alat modern. Kinsley Davis dalam Sujono Sukanto mengatakan perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan.
Perubahan sosial merupakan perubahan pada 1. Sistem sosial, 2. Struktur, 3. Fungsi masyarakat. Contoh perubahan sosial: 1. Perubahan perilaku remaja. Kedua, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. 3. Perubahan pada peran laki-laki dan perempuan. Dan perubahan lainnya. Sedangkan Selo Sumarjan mengatakan, budaya dapat diartikan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Jadi, perubahan budaya adalah perubahan yang mencakup dalam hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Contoh perubahan budaya yaitu: 1. Perubahan alat komunikasi dari masa lalu sampai sekarang. Kedua, perubahan alat transportasi dari dahulu sampai dengan sekarang, dan perubahan-perubahan budaya lainnya. Berikut ini pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli. 1. Selo Sumarjan mengatakan, perubahan sosial budaya adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, yang berupa nilai-nilai, norma, dan pola perilaku kelompok sosial di masyarakat. 2. Gilin dan Gilin. Perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari cara hidup masyarakat yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kultur, demografi, ideologi, maupun karena adanya penemuan-penemuan baru di masyarakat. Dan Samuel Kunik mengatakan, perubahan sosial budaya adalah modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan sosial yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat sangat beragam, baik bentuk maupun jenisnya. Berikut ini bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, yaitu dilihat dari waktunya terbagi: evolusi atau lambat, revolusi atau cepat. Lalu dilihat dari pengaruhnya terbagi: besar dan kecil. Lalu dilihat dari perencanaannya terbagi: terencana dan tidak terencana. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. 1. Perubahan sosial lambat atau evolusi adalah perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Contoh, kehidupan masyarakat primitif. Kehidupan masyarakat primitif berlangsung dari masa berburu, bercocok tanam, dan pendakian yang berlangsung beribu-ribu tahun yang lalu. Yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contohnya, revolusi industri Inggris. Ketika terjadi revolusi industri Inggris, terjadi perubahan, penggunaan tenaga manusia digantikan tenaga mesin, sehingga pada saat itu terjadi banyak pengangguran. Ketiga, perubahan sosial besar adalah perubahan yang membawa pengaruh besar dalam sendi-sendi kehidupan di dalam suatu masyarakat. Contoh, industrialisasi. Di bidang industrialisasi menimbulkan penggunaan tenaga manusia digantikan tenaga mesin. Yang keempat, perubahan sosial yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang hanya dianut atau dirasakan oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contoh, gaya rambut,
gaya busana. Yang kelima, perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contoh, pembangunan jembatan layang dan jalan tol. Orang-orang yang merencanakan pembangunan disebut agen objek yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan ulama. Yang keenam, perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan manusia. Contohnya, banjir, tanah longsor, dan gunung meletus. Demikianlah penjelasan materi pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Dan untuk selanjutnya silakan latihan soal. Jawablah pertanyaan yang telah Ibu kirim di Google Classroom dengan baik dengan batas waktu 1 minggu. Sebelum saya akhiri, ingat pesan Ibu, yaitu pakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak, dan selalu cuci tangan pakai sabun agar kita terhindar dari bahaya COVID-19. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.